Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini adalah segmen baru The Predict yang akan mengupdate opportunity Chelsea untuk menjadi juara di Premier League di musim 2025-26 ini. Setiap minggu setelah game week gue selalu akan mengupdate kemungkinan Chelsea buat juara. Gue mulai dengan 90% ya di awal dan akan berubah setiap minggunya berdasarkan permainan atau game yang dilakukan Chelsea di musim ini. Sebelum gue mulai, jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen video ini supaya YouTube makin cinta sama Bridge of Blue. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono untuk tahu dan update mengenai berita Chelsea karena gue selalu mengupdate informasi terkini ya di channel gue di Instagram. Nah, buat kalian yang penasaran kira-kira berapa chance Chelsea untuk menjuarai Premier League? Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis ya. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang mau punya jersey vintage dengan kualitas modern dan sudah pasti original, jangan lupa untuk mampir ke Jersey Megastore ya. Kalian bisa kunjungi Instagramnya @jms.museum. Kalian juga bisa ke websitenya jerseymegastore.id dan kalian bisa menggunakan kode JMS Strip 10 untuk mendapatkan diskon 10% ya. Jadi segera check out aja. Di situ banyak banget pilihan tim favorit kalian. Nah, kita mulai dari match lain ya. Dari Manchester City yang berhasil mengalahkan Wolverhampton Wanderers ya, terbang-terbang 4-0. Permainan yang sangat luar biasa menurut gue, selain karena Wolverhampton juga kelihatannya belum siap untuk melalui musim ini. Tapi peran Tijani Reinders yang begitu signifikan ya terlihat di pertandingan kali ini. Dia bisa menggantikan sosok Debi dengan begitu cepat ya. Terus juga punya impact yang luar biasa menurut gue di pertandingan Manchester City kemarin ya. Nah, kalau kita lihat dari pertandingan Manchester City tersebut, peluang City sungguh sangat besar ya untuk menjadi juara Premier League di musim ini. Tapi kita tidak bisa menyampingkan juga dari Liverpool ya yang menang melawan Bournemouth. Walaupun sempat turbulence di tengah pertandingan ya setelah disamakan kedudukannya oleh Semenyo 2-2, tapi Salah yang lagi-lagi menjadi tulang punggung dari Liverpool ini berhasil untuk mengubah keadaan ya, membuat peluang dan akhirnya menciptakan gol keempat ya di menit-menit terakhir. Tapi hadirnya Chiesa yang masuk sebagai pemain pengganti itu juga bisa menjadi kartu as untuk Liverpool di musim ini. Dan kehadiran striker yang baru juga langsung klik dengan formasi atau tactical dari Arne Slot ini membuat Liverpool juga punya peluang yang sama dengan Manchester City untuk menjuarai Premier League di musim ini ya. Jadi ini juga sangat luar biasa. Uh, Terlihat sudah siap ya Liverpool ini dibandingkan dengan tim-tim lainnya ya, dan kita lihat aja nanti perkembangannya akan menjadi seperti apa. Spurs juga menang 3-0. Permainannya juga menurut gue luar biasa di bawah Thomas Frank ya. Spurs ini bermain dengan sangat rapi dan bagus. Duet Kudus dan Richarlison dan golnya Richarlison yang wow. Kalian bisa tonton sendiri golnya, menurut gue sangat gokil. Tendangannya wow, salto yang wah gila deh pokoknya ya. Kalau kalian lihat, gue aja kaget melihat Richarlison. Dan apakah ini akan menjadi comeback Richarlison di musim ini? Kita lihat aja ya. Tapi Spurs ini kelihatannya bisa merangsek naik ya ke peringkat top 4 di Premier League di musim ini. Nah, laga yang baru aja selesai, ada Arsenal melawan Manchester United, berhasil dimenangkan oleh Arsenal ya di Old Trafford. Tapi melihat dua tim ini sudah cukup matang menurut gue, punya progres yang luar biasa, terutama Manchester United ya, bermain dengan baik banget, menguasai pertandingan sebenarnya, tapi sayang masih kurang klinis dan tidak bisa mengkonversi peluang yang ada ya. Tapi memang pertahanan solid dari Arsenal juga bisa menjadi modal juga buat Arsenal ya untuk bersaing ke papan atas. Tapi kalau kita melihat dua tim ini kelihatannya akan sangat sengit ya untuk berebut masuk ke zona Liga Champions di musim ini. Nah, dari Chelsea sendiri setelah hasil imbang yang kita dapatkan ya melawan Crystal Palace di Stamford Bridge 0-0, Chelsea terlihat masih kesulitan untuk membongkar permainan low block dari tim lawan. Memang Crystal Palace bermain dengan sangat luar biasa, solid, rapi, dan kompak banget ya. Beberapa kali serangan counter attack-nya dari Crystal Palace ini juga cukup membahayakan, tapi performa Robert Sanchez yang sudah mulai naik ya,
Robert Sanchez ini kelihatannya punya progres performa yang signifikan menurut gue semenjak dia dibotakin ya. Tapi kita juga sempat punya beberapa pemain yang awalnya shaky tapi akhirnya bisa menjadi tulang punggung Chelsea. Itu ada Rudiger dulu ya, kalau kalian ingat, Cucurella juga termasuk salah satunya. Terus juga Caicedo juga menjadi salah satu yang dulu sempat shaky dan akhirnya menjadi tulang punggung Chelsea di musim ini ya. Nah, gue yakin Robert Sanchez ini mungkin akan menjadi tipe pemain yang seperti itu. Jadi kita akan kasih waktu dulu buat Robert Sanchez ya untuk mengembangkan permainannya dan semoga dia tidak melakukan error-error yang bisa membahayakan Chelsea di musim ini ya. Tapi highlight gue di pertandingan matchday pertama ini adalah Acempong ya. Bermain sangat luar biasa solid untuk pemain back muda ini. Berhasil melakukan pertahanan yang solid, tackle yang luar biasa, dan kemampuan reading the game yang menurut gue udah di level atas rata-rata anak berumur 19 tahun ya. Begitu sangat matang dan secara fisik juga kelihatannya udah present ya di Premier League. Dengan perkembangan yang diperlihatkan oleh Acempong ini, gue merasa lini belakang Chelsea ini sebenarnya akan jauh lebih solid daripada musim lalu. Dengan kehadiran West Fofana, walaupun kita kehilangan Liva Colwill ya katanya untuk satu musim ini, tapi semoga aja ini nggak menjadi kabar buruk. Dan juga informasi mengenai cedera dari Tosin yang masih kita tunggu update-nya, apakah akan berkepanjangan atau memang hanya gangguan-gangguan kecil aja. Tapi kualitas Acempong ini kembali dibuktikan ya di pertandingan matchday pertama ini. Lawannya tentu bukan striker-striker yang baru aja datang di Premier League ya. Lawannya adalah striker-striker yang sudah berpengalaman, pemain-pemain penyerang yang sudah berpengalaman di Premier League, dan Acempong nggak gentar sama sekali. Permainannya juga menurut gue cukup solid ya, walaupun dia sempat ada kesalahan passing di awal-awal, tapi itu nggak membuat dragging down performa Acempong di pertandingan matchday pertama kali ini. Dan gue yakin Acempong ini akan menjadi something yang kita tunggu ya. Mungkin kita bisa perhatikan perkembangan dari George Acempong di musim ini ya. Terus juga yang kedua adalah super cameo ya, Estevao yang bermain kurang dari 40 menit dan kelihatannya permainan dari Estevao ini udah nyetel banget ya. Dia kelihatan seperti sudah bermain bertahun-tahun di Premier League dan ini menjadi hal positif menurut gue untuk Chelsea di musim ini. Semoga aja Estevao ini bisa terus berkembang ya. Dan gue yakin di next match Estevao ini akan menjadi starting line up karena shaky-nya Jimmy Gittens masih harus ditingkatkan ya performanya, terutama untuk menemukan fit in play-nya. Kira-kira permainan seperti apa yang ingin dimainkan oleh Acempong dan juga link up play-nya dengan lini serang kita itu menjadi problem utama di pertandingan kali ini menurut gue. Nah, tapi kehadiran Estevao ini juga akan menjadi semacam titik cerah ya dari mandeknya lini serang kita, terutama saat melawan low block, karena Estevao ini bisa memberikan opsi-opsi serangan yang menurut gue yang nggak dimiliki Chelsea di musim lalu. Nah, terus juga text on-nya Estevao ini juga cukup baik di pertandingan kali ini. Dia mau turun ke belakang untuk membantu defense dan itu menjadi nilai positif yang kita lihat di musim lalu adalah Pedro Neto ya yang selalu sering untuk memainkan hal seperti itu, tapi saat ini kita punya Estevao juga yang nggak ragu untuk turun membantu lini pertahanan ya, karena mungkin memang dia punya speed yang baik dan juga dia punya kemampuan skill yang di atas rata-rata ya. Nah, gue melihat dua pemain muda ini akan bisa menjadi rising star Chelsea di musim ini ya, dan semoga aja nggak ada cedera. Tapi harusnya di umur segitu tingkat kemungkinan cederanya cukup kecil ya, dan ya kita semoga bisa melihat dua pemain ini tumbuh dan berkembang menjadi seorang tulang punggung Chelsea di musim-musim berikutnya ya. Nah, hal yang paling utama yang menurut gue perlu diimprove di pertandingan matchday pertama ini adalah link up play di lini depan ya, karena defense ini bukan menjadi masalah di pertandingan ini. Seluruh defender kita dan goalkeeper bermain sangat solid, tapi kelemahan kita ada di lini serang yang tidak memiliki link up play, yang nggak kelihatan ya. Palmer dan Enzo Fernandez yang entah menghilang kemana. Tapi Enzo Fernandez ini juga harus meningkatkan fitnessnya kelihatannya, karena masih sangat kurang dan terlihat belum siap untuk menghadapi musim baru. Dan semoga aja satu minggu ke depan nih dia bisa segera kembali ke top performnya ya. Tapi
Masalah terbesar ada di lini serang yang masih lagi-lagi nggak bisa breakdown low block dan ini akan menjadi bom waktu kalau tidak segera diperbaiki ya. Tapi gue melihat dari menit-menit akhir pertandingan masuknya Estevao, Liam Delap, terus ditaruhnya Pedro Neto di sisi kiri ini membuat satu harapan Chelsea bisa memiliki opsi formasi atau tactical saat melawan low block ya karena kelihatan juga di menit-menit akhir ini Chelsea lebih banyak menyerang, lebih banyak opsi serangan terutama link up dari Pedro Neto dan Cucurella ini juga bisa menjadi salah satu opsi untuk membreakdown permainan low block tim lawan ya karena pasti kita akan banyak bertemu dengan tim-tim seperti Crystal Palace ini dan silver liningnya adalah kita bertemu dengan tim ini di awal dan berarti kita masih punya 37 game untuk mematangkan formasi apa yang akan kita gunakan atau tactical seperti apa dalam build up untuk membreakdown pertahanan low block yang akan dimainkan oleh tim-tim Premier League di next match berikutnya ya. Nah kalau melihat overall permainan Chelsea dan gue bandingkan dengan tim-tim lain di matchday pertama ini, keyakinan gue atau chance yang gue bikin Chelsea 90% menjuarai Premier League itu di minggu ini turun menjadi 70% guys. Karena banyak banget hal yang harus kita improve dan semoga aja nanti kedatangan para pemain baru ya Garnacho dan Xavi Simons ini bisa menjadi jawaban dari mandeknya lini depan kita saat menghadapi low block. Nah, 70% ini tentu akan berubah di minggu depan based on dari uh, performa Chelsea ya. Tapi gue pengen minta pendapat kalian juga kira-kira dari matchday pertama ini apakah Chelsea masih bisa atau kalian yakin unggul dalam perebutan Premier League ini atau justru kita cukup realistis untuk mendapatkan posisi keempat aja ya. Coba terus di kolom komen di bawah. Tapi kalau menurut gue 70% ini angka yang sudah cukup jauh ya. Kemungkinan landingnya ada di peringkat 3 atau 4. Karena melihat dari permainan City, Liverpool, Arsenal, Manchester United ini juga menurut gue punya peluang yang luar biasa. Belum lagi Spurs dan Forest yang bermain juga sangat baik ya di matchday pertama ini. Dan kelihatannya kita cukup kesulitan ya kalau nggak ada perubahan dari matchday pertama ini. Nah, coba tulis di kolom komen guys, gue pengen tahu pendapat kalian kira-kira Chelsea berpeluang berapa persen atau apapun yang kalian pikirkan setelah menonton matchday pertama ini silahkan langsung aja tulis di kolom komen. Sekian video kali ini, thank you for watching ya. The Predict akan kembali lagi di next match ya di game week kedua dan tetap dukung Chelsea. Karena kita akan menghadapi West Ham United ya dengan Graham Potternya yang semoga aja kita bisa mendapatkan 3 poin di matchday kedua ya. Once the blue, always be blue, up the Chelsea.